Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang saya hormati Bapak Bambang Kusharyanta selaku dosen pembimbing mata kuliah Fisika 1, serta teman-temanku yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas presentasi 2 yang bertema tumbukan. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Abdul Ghafur Safari dengan NIM I042101. Yang kedua ada Abdurrahman dengan NIM I042102. Ketiga ada Ahmad Rifki Garneto I042103. Yang keempat ada Adhika Maja Alif Utama dengan NIM I042104. Kelima ada Ditya Nur Husaini dengan NIM I042105. Dan yang terakhir ada saya, yakni Adiwidya Devin Pradipa dengan NIM I042106. Bisa di next. Baik, yang pertama yaitu momentum. Definisi dari momentum yaitu hasil kali antara massa dan kecepatan. Momentum merupakan besaran vektor yang artinya momentum itu memiliki arah. Arah momentum suatu benda searah dengan gerak benda tersebut. Prinsip dari momentum sesuai dengan hukum 2 Newton yaitu gaya total yang bekerja pada sebuah partikel sama dengan laju waktu dari perubahan momentum partikel. Rumus dari momentum itu sendiri yaitu sebelumnya momentum itu disimbolkan dengan huruf P. Jadi rumusnya yaitu P sama dengan M kali V. Dengan M sama dengan massa dan V yaitu kecepatan. Satuan dari momentum yaitu kilogram/meter per second. Dimensi dari momentum yaitu mLs pangkat min 1. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu impuls. Saat kita menendang bola yang diam di atas lapangan, bola akan melesat saat kita tendang. Gaya tendangan pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut dengan gaya impulsif. Perkalian antara gaya tersebut dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda disebut impuls. Jadi, secara matematis, impuls dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah impuls dengan satuan Ns, dan F adalah gaya impulsif dengan satuan Newton, dan delta T adalah perubahan waktu dengan satuan second, yaitu T2 min T1. Next. Karena impuls didapat dari besaran gaya dengan selang waktunya, maka impuls termasuk besaran vektor. Karena gaya merupakan besaran vektor, arah impuls searah dengan gaya impulsifnya F. Dapat dilihat dari gambar, jika gaya impulsif F yang berubah terhadap waktu digambarkan grafik F rentang T-nya, maka luas arsir dalam selang waktu atau delta T, di mana delta T sama dengan T2 min T1, sama dengan luas arsir di bawah grafik F rentang T dengan batas nilai dari T1, yaitu saat kontak terjadi, sampai dengan T2 saat kontak berakhir. Jika waktu terjadi tumbukan atau impuls semakin lama, maka gaya yang bekerja pada benda akan semakin kecil. Selanjutnya yaitu hubungan momentum dengan impuls. Sesuai dengan hukum kedua Newton, impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu benda antara momentum akhir dengan momentum awalnya atau delta. Bisa kita lihat di sebelah kanan ada rumus dari impuls, yaitu F sama dengan M kali A, mana A sama dengan delta V per delta T. Bila dijabarkan, A sama dengan V2 dikurangi V1 per delta T, sehingga
bisa kita substitusikan A ke dalam rumus yang awal tadi, yaitu F sama dengan M dikali V2 min V1 per delta T. Sehingga didapatkan rumus F kali delta T sama dengan M V2 dikurangi M V1. Dan rumus akhirnya yaitu I sama dengan delta P. Next. Nah, dari tumbukan dan impuls ini kita jabarkan soal dan pembahasannya. Sebuah bola bermasa 120 gram dilemparkan secara horizontal ke tembok dengan kecepatan 30 meter per second dan memantul kembali. Jika bola tersebut dipantulkan dengan laju yang sama besar, maka besar impuls bola yang terjadi adalah. Nah, dari soal ini diketahui masanya adalah 120 gram. Jika dikonversi ke dalam kilogram yaitu 0,12. V1-nya kecepatan satunya adalah 30 meter per second dan kecepatan 2 ini adalah bola memantul. Nah, jika memantulkan berlawanan arah, lalu kita beri minus. Jadi minus 30 meter per second. Ditanya impulsnya berapa. Nah, dari hubungan impuls dan momentum tadi diperoleh bahwa impuls sama dengan delta momentum, di mana rumusnya adalah M kali V, yaitu V-nya adalah V2 min V1. Kita substitusikan, yaitu I sama dengan 0,12 kg dikali min 30 di min 30. Terus 0,12 kg dikali min 60. Nah, terus hasilnya negatif 7,2 ns. Tanda minus di sini menunjukkan arah, jadi arahnya berbeda dengan arah awalnya karena bolanya memantul. Next. Ya, selanjutnya kita masuk ke hukum kekekalan. Sebelumnya hukum kekekalan itu apa sih? Jadi hukum kekekalan itu bisa didefinisikan sebagai jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka besar momentum sebelum dan sesudah tumbukan nilainya sama, sehingga dapat dirumuskan dengan kita rumuskan sebagai F sama dengan P kali T, di mana F kali T itu sama dengan impuls. Impuls tadi seperti yang dibilang oleh Adit tadi itu, yaitu adalah selisih antara momentum awal dan momentum akhir. Bila kita substitusikan tidak ada gaya luar yang bekerja atau F sama dengan 0, maka F kali T sama dengan 0, maka dapat kita ambil kesimpulan momentum awal sama dengan momentum akhir. Next. Salah satu implementasi dari hukum kekekalan tadi itu adalah tumbukan lenting. Ada tumbukan. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ini jelas merupakan implementasi yang nyata dari hukum kekekalan momentum. Karena momentum sesudah dan sebelum tumbukan nilainya sama. Hukum kekekalan energi kinetik juga berlaku karena energi kinetik sesudah dan sebelum tumbukan nilainya sama atau tidak ada yang hilang. Koefisien restitusinya juga sempurna, atau dalam kata lain memantul 100%. Tidak ada pengurangan energi kinetik dan momentum. Next. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Tika tentang tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian ini memiliki ciri-ciri yaitu energi kinetik diubah menjadi bentuk energi lain seperti panas, bunyi, dan sebagainya. Akibat dari itu, energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar daripada energi kinetik setelah tumbukan. Ada pula tumbukan lenting sebagian itu memiliki nilai koefisien restitusi di antara 0 kurang dari E kurang dari 1. Dan hukum kekekalan momentum dan koefisien restitusi itu dirumuskan, untuk hukum kekekalan momentum itu dirumuskan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2
sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Bisa juga dirumuskan lain, yaitu V aksen 2 dikurangi V aksen 1 sama dengan E dalam kurung V1 min V2. Untuk rumus koefisien restitusinya itu, E sama dengan V aksen 2 min V aksen 1 per V2 min V1, ada juga akar dari H2 per H1. Yang dimaksud M dari rumus di samping yaitu massa benda dalam rumus massa benda dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan benda, satuannya meter per second. Ada juga E yaitu koefisien restitusi yaitu koefisien restitusi. Selanjutnya ada juga tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali itu memiliki kecepatan benda setelah bertumbukan sama, yaitu V1 sama dengan V2. Tumbukan tidak lenting sama sekali pula memiliki EK sebelum tumbukan lebih besar dibanding EK setelah tumbukan, kurang lebih sama dengan tadi yang lenting sebagian. Dan juga tumbukan tidak lenting sama sekali itu memiliki koefisien restitusinya 0, dalam kurung E sama dengan 0. Hukum kekalahan momentum itu di tumbukan tidak lenting sama sekali itu dapat dirumuskan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan dalam kurung M1 plus M2 dikali V aksen. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal pertama, saya ambil dari buku referensi Tipler nomor 33. Yang berbunyi, Tyron remaja seberat 85 kg lari dari ujung dermaga dan mendarat di atas rakit 150 kg yang mengambang bebas yang awalnya diam. Setelah dia mendarat di atas rakit dengan dia di atasnya bergerak menjauh dari dermaga dengan kecepatan 2 meter per second. Maka tentukan berapa kecepatan Tyron saat dia lari dari ujung dermaga. Next. Kita pembahasannya, kita jabarkan dari yang diketahuinya. M1 adalah massa Tyron sehingga kita tuliskan 85 kg. Untuk M2 adalah massa dari perahu karet tersebut 150 kg. Untuk V2 adalah kecepatan awal dari perahu karet yang tadi dibilang sedang diam, maka kita tuliskan dengan 0 meter per second. Lalu V aksen adalah kecepatan Tyron dan perahu karet saat menjadi satu, yaitu 2 meter per second. Yang ditanyakan adalah kecepatan awal Tyron saat meninggalkan dermaga. Next. Kita tahu benda satu dan benda dua berada pada kecepatan yang sama setelah tumbukan yang terjadi. Maka dapat kita asumsikan terjadinya tumbukan tidak lenting sama sekali. Maka kita tuliskan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Karena maaf ini sebelumnya V1 sama dengan V2 ini adalah V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen memiliki nilai yang sama, maka kita rumuskan dengan V aksen. Maka M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan dalam kurung M1 plus M2 dikali V aksen. Kita masukkan 85 adalah massa dari Tyron tersebut dikali dengan V1 kecepatan dari Tyron ditanyakan, ditambah M2 yaitu massa dari perahu karet tersebut dikali dengan V2 yaitu kecepatan awal karet yang mana diam, lalu sama dengan total sistem setelah tumbukan 85 ditambah 150 dikalikan dengan kecepatan sistem setelah tumbukan yaitu 2 meter per second. Sehingga dapat kita temukan V1 atau kecepatan Tyron setelah lari dari dermaga adalah 5,53 meter per second. Selanjutnya soal nomor 2 akan saya bacakan. Ball 1 of mass 1 kg and ball 2 of mass 2 kg are moving in the same direction and collide partially elastically.
Before the collision, ball 1 is moving with a speed of 10 meter per second and ball 2 is moving with a speed of 5 meter per second. Determine the speed of ball 1 after the collision if the speed of ball 2 after the collision is 4 meter per second. Artinya bola 1 bermassa 1 kg dan bola 2 bermassa 2 kg bergerak searah dan bertumbukan lenting sebagian. Sebelum bertumbukan, bola 1 bergerak dengan kelajuan 10 meter per second dan bola 2 bergerak dengan kelajuan 5 meter per second. Tentukan kelajuan bola 1 setelah bertumbukan apabila kelajuan bola 2 setelah tumbukan adalah 4 meter per second. Yang pertama, diketahui dulu ada massa bola 1 dalam kurung M1 sama dengan 1 kg. Massa bola 2 tadi dalam kurung M2 sama dengan 2 kg. Ada juga kelajuan awal bola 1 dalam kurung V1 sama dengan 10 meter per second. Kelajuan awal bola 2 dalam kurung V2 sama dengan 5 meter per second. Kelajuan akhir bola 2 dalam kurung V2 aksen sama dengan 4 meter per second. Kedua benda bergerak searah sehingga kecepatan punya tanda yang sama, yaitu tanda positif. Kenapa memilih tanda positif? Dikarenakan agar mudah dalam menghitungnya. Ditanyakan di dalam soal yaitu kelajuan akhir bola 1 atau dalam kurung V1 aksen. Jawab. Dapat diambil rumus hukum kekekalan momentum lenting sebagian itu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Dimasukkan tadi M1-nya itu 10 dan M1-nya M1 dimasukkan 10 ditambah 10 sama dengan 1 V aksen 1 ditambah 8. Terus tinggal dipindah ruas saja, jadi 20 min 8 sama dengan V1 aksen, sama dengan V1 aksen sama dengan 12 meter per second. Maka kelajuan bola 2 setelah tumbukan adalah 12 meter per second. Selanjutnya yang terakhir ada energi dan momentum dalam tumbukan. Yang pertama ada energi dalam tumbukan. Energi dalam tumbukan yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna jika momentum dan energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan sama dengan momentum dan energi kinetik setelah tumbukan. Dengan kata lain, pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Hukum kekekalan energi kinetik berlaku pada peristiwa tumbukan lenting sempurna karena total massa dan kecepatan kedua benda sama, baik sebelum maupun setelah tumbukan. Hukum kekekalan kinetik berlaku pada tumbukan lenting sempurna karena selama tumbukan tidak ada energi yang hilang. Next. Persamaan hukum kekekalan energi kinetik yaitu setengah M1 V1 pangkat 2 ditambah setengah M2 V2 pangkat 2 sama dengan setengah M1 dikali V1 aksen pangkat 2 ditambah setengah M2 dikali V2 aksen pangkat 2. Jadi ketika dua benda bertumbukan dan menghasilkan bunyi dan panas, maka ada energi yang hilang selama proses tumbukan tersebut. Sebagian energi kinetik berubah menjadi energi panas dan energi bunyi. Dengan kata lain, total energi kinetik sebelum tumbukan tidak sama dengan total energi kinetik setelah tumbukan. Benda-benda yang mengalami tumbukan lenting sempurna tidak menghasilkan bunyi, panas, atau bentuk energi lain ketika terjadi tumbukan. Tidak ada energi kinetik yang hilang selama proses tumbukan. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa pada peristiwa tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Yang kedua ada tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku karena ada perubahan energi kinetik terjadi ketika pada saat tumbukan. Perubahan energi kinetik bisa berarti terjadi pada tumbukan lenting sebagian. Hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku karena ada perubahan energi kinetik terjadi ketika pada saat tumbukan. Perubahan energi kinetik bisa berarti terjadi sebaliknya. Energi kinetik akhir total juga bisa bertambah setelah terjadi tumbukan. Hal ini terjadi ketika energi potensial, misalnya energi kimia atau nuklir, dilepaskan. Contoh untuk kasusnya adalah peristiwa ledakan.
Yang ketiga ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Suatu tumbukan dikatakan tumbukan tidak lenting sama sekali apabila dua benda yang bertumbukan bersatu alias saling menempel setelah tumbukan. Kita dapat menganalisis gerakan balok dan peluru setelah tumbukan menggunakan hukum kekal energi mekanik. Ketika balok mulai bergerak setelah tumbukan, sedikit demi sedikit energi kinetik berubah menjadi energi potensial gravitasi. Ketika balok dan peluru mencapai ketinggian maksimum atau H, seluruh energi kinetik berubah menjadi energi potensial gravitasi. Dengan kata lain, pada ketinggian maksimum H, energi potensial gravitasi bernilai maksimum, sedangkan EK sama dengan 0. Next. Hukum kekalahan energi mekanik untuk kasus tumbukan tidak lenting sama sekali bisa dilihat dari skema dari rumus tersebut. Next. Contoh soal mengenai energi tumbukan. Benda A bermasa 2 kg bergerak dengan kelajuan VA sama dengan 6S pangkat min 1. Saling mendekati benda B bermasa 4 kg dengan kelajuan VB 4 meter per sekon. Berapa kelajuan kedua benda setelah bertumbukan jika benda tidak lenting sama sekali? Bisa diketahui massa A 2 kg, massa B 2 kg, kelajuan A min 6 meter per sekon karena dari kiri, dan kelajuan B 4 meter per meter sekon dari kanan. Ditanya V aksen. Jawabnya bisa menggunakan rumus MA dikali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA aksen ditambah MB dikali V aksen. Kita masukkan angka-angkanya, jadi V aksen sama dengan min 1 meter per sekon. Jadi kelajuan kedua benda setelah tumbukan yaitu 1 meter per sekon. Next. Bagian saya yaitu momentum dalam tumbukan. Pertama, tumbukan lenting sempurna. Dalam tumbukan lenting sempurna, jika momentum dan energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan itu sama dengan momentum dan energi kinetik setelah tumbukan, maka pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetik berlaku pada peristiwa tumbukan lenting sempurna karena total massa dan kecepatan kedua benda sama, baik sebelum tumbukan maupun setelah tumbukan. Jadi hubungan antara tumbukan dan momentum bahwa tumbukan berbanding lurus dengan perubahan momentumnya. Maka besar gaya pada peristiwa tumbukan berbanding lurus dengan perubahan kecepatan benda yang terjadi pada tumbukan. Sehingga momentum suatu benda sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan dikatakan kekal. Karena itu jumlah momentum sebelum tumbukan berbanding lurus dengan momentum sesudah tumbukan disebut hukum kekekalan momentum. Next. Contoh kasusnya yaitu dua benda digambar, yaitu benda 1 dan benda 2 bergerak saling mendekat. Benda 1 bergerak dengan kecepatan V1 dan benda 2 bergerak dengan kecepatan V2. Kedua benda tersebut bertumbukan dan terpantul dalam arah yang berlawanan. Perhatikan bahwa kecepatan merupakan besaran vektor sehingga dipengaruhi juga oleh arah. Sesuai dengan kesepakatan tadi, yaitu arah ke kanan bertanda positif dan arah ke kiri bertanda negatif. Karena massa dan kecepatan, maka kedua benda memiliki momentum P sama dengan mv dan energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Total momentum dan energi kinetik kedua benda sama baik sebelum maupun sesudah tumbukan. Yang kedua, tumbukan lenting tidak sempurna. Dalam kasus tumbukan lenting sebagian, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku karena perubahan energi kinetik terjadi selama tumbukan. Perubahan energi kinetik dapat berarti penurunan energi kinetik dan peningkatan energi ataupun peningkatan energi kinetik. Pengurangan energi kinetik terjadi ketika sebagian energi kinetik awal diubah menjadi energi lain. Lalu bagaimana dengan hukum kekekalan momentum? Hukum kekekalan momentum tetap berlaku pada peristiwa tumbukan lenting sebagian dengan anggapan bahwa tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda yang bertumbukan. Lalu kasus yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Suatu tumbukan dikatakan tidak lenting sama sekali jika dua benda yang bertumbukan bersatu alias menempel setelah tumbukan.
Contoh populer dari tumbukan tidak lenting sama sekali yaitu pendulum balistik. Pendulum balistik merupakan alat yang sering digunakan untuk mengukur laju proyektil seperti peluru. Sebuah balok besar yang terbuat dari kayu atau bahan lain digantung seperti pendulum. Setelah itu, sebutir peluru ditembakkan pada balok tersebut dan biasanya peluru tertanam dalam balok. Sebagai akibat dari tumbukan tersebut, peluru dan balok bersama-sama terayun ke atas sampai ketinggian tertentu, yaitu ketinggian maksimum. Contoh kasus tersebut digambarkan sebagai gambar berikut. Next. Pembahasan contoh kasus, jika kita lihat pada gambar di slide sebelumnya, maka terlihat bahwa hukum kekalan momentum hanya berlaku pada waktu yang sangat singkat ketika peluru dan balok bertumbukan. Karena pada saat itu belum ada gaya luar yang bekerja. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. M1V1 aksen ditambah M2 V2-nya itu diganti 0 sama dengan M1 kurung M1 plus M2 dikali V aksen. M1 V1 sama dengan kurung M1 plus M2 dikali V aksen. Dari perumusan matematis di atas, maka hukum kekalan momentum tidak berlaku karena ketika balok dan peluru yang tertanam di dalamnya mulai bergerak, akan ada gaya luar yang bekerja pada balok dan peluru, yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi cenderung menarik balok kembali ke posisi setimbang karena ada gaya luar total yang bekerja. Maka hukum kekalan momentum tidak berlaku setelah balok bergerak. Next. Contoh soal, ada sebuah perahu kecil yang masanya 200 kg. Perahu tersebut dinaiki oleh seorang nelayan yang bermasa 80 kg. Mula-mula perahu yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian tiba-tiba orang dalam perahu meloncat ke belakang berlawanan arah dengan perahu dengan kecepatan loncatan 2 meter per sekon. Berapa kecepatan perahu pada saat orang tersebut meloncat ke belakang? Next. Pembahasan diketahui jika M1 adalah massa perahu yaitu 200 kg, M2 yaitu massa orang yaitu 80 kg. Kita gunakan hukum kekalan momentum, yaitu M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Pada saat sebelum bergerak, kecepatan orang sama dengan kecepatan perahu. 200 dikali 10 tambah tambah 80 kali 10 sama dengan 200V1 aksen tambah 80 dikali min 2. Ditambahkan menjadi 2800 sama dengan 200V1 aksen dikurangi 160. Kita pindah ruas menjadi 2640 sama dengan 200V1 aksen. V1 aksen sama dengan 13,2 meter per sekon. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1A. Terima kasih. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.